Banyak turis asing yang datang ke Bali jatuh cinta pada pulau ini. Tidak sedikit dari mereka yang bermimpi memiliki villa atau tanah di sini. Tetapi muncul pertanyaan besar. Apakah orang asing bisa benar-benar memiliki properti di Bali? Di sisi lain, bagi kita sebagai warga negara Indonesia, sering ada rasa penasaran juga. Mengapa ada villa-villa mewah yang dimiliki bule? Padahal hukum di Indonesia tegas melarang warga negara asing memiliki tanah dengan hak milik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail legalitas kepemilikan properti di Bali untuk warga negara asing, mulai dari hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau HGB hingga peran PTPME. Saya akan sampaikan dengan bahasa sederhana tetapi tetap berdasarkan aturan hukum yang berlaku supaya Anda dan saya bisa benar-benar paham mengenai regulasi ini. Investasi properti di Bali memang menggoda. Pasarnya jelas, turis datang setiap tahun, harga tanah terus naik dan penyewaan villa bisa menghasilkan ROI yang tinggi. Namun masalah utamanya ada di legalitas. Indonesia memiliki aturan ketat. Tanah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, sementara warga negara asing sering mencari celah baik melalui hak pakai, leasehold, hingga skema nomini. Masalahnya, jika salah jalur, resiko hukumnya besar. Properti bisa hilang, kontrak tidak bisa diperpanjang, atau bahkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Itulah kenapa penting sekali memahami turunan hak-hak tanah di Indonesia, khususnya di Bali. Memahami skema hak atas tanah. Di Indonesia ada beberapa jenis hak atas tanah. Mari kita fokus pada 4 skema utama yang sering muncul dalam investasi properti di Bali. Hak milik atau sering kita sebut SHM, sertifikat hak milik, hak pakai atau right of use, hak guna bangunan atau HGB, skema nomini, praktik tidak sah, beresiko tinggi. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah sertifikat hak milik. Hak milik, hak paling kuat di Indonesia. Bisa diwariskan, dipindah tangankan tanpa batas waktu, tapi hanya untuk warga negara Indonesia. Jika warga negara asing mewarisi hak milik dari pasangan, hukum mewajibkan tanah itu dilepas dalam 1 tahun. Jika tidak, tanah otomatis kembali ke negara. Selanjutnya adalah hak pakai. Skema resmi untuk warga negara asing secara pribadi diberikan kepada warga negara asing untuk memiliki properti di atas tanah negara atau tanah dengan hak tertentu. Terkait durasi bisa sampai 30 tahun pertama, bisa diperpanjang 20 tahun, bisa diperbarui kembali sampai 30 tahun. Total 80 tahun. Bisa diwariskan selama masa hak masih berlaku. Tidak sekuat hak milik tetapi cukup aman jika prosedur diikuti. Selanjutnya adalah hak guna bangunan atau HGB. Hak untuk membangun di atas tanah negara atau tanah dengan hak tertentu. Durasi 30 tahun pertama, bisa diperpanjang juga sampai 20 tahun dan bisa diperbarui lagi 30 tahun. Total 80 tahun. Warga negara asing tidak bisa langsung memiliki HGB secara pribadi. Solusinya melalui PTPME atau perseroan terbatas penanaman modal asing. PTPME adalah badan hukum yang bisa mendapatkan HGB atas nama perusahaan. Artinya, warga negara asing tidak memiliki tanah secara pribadi, tetapi melalui entitas bisnis yang sah. Selanjutnya ada skema nomini. Ini sebenarnya ilegal. Beberapa warga negara asing menggunakan nama warga negara Indonesia untuk membeli tanah dengan hak milik. Secara hukum ini bertentangan dengan pasal 21 UU PA. Perjanjian nomini bisa dibatalkan kapan saja. Artinya, warga negara asing bisa kehilangan aset karena tidak diakui sah. Resiko besar baik bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang menjadi nomini. Dari penjelasan tadi ada beberapa poin penting yang harus kita sadari. Hak milik hanya untuk warga negara Indonesia, ini tidak bisa ditawar. Warga negara asing punya jalur resmi, hak pakai untuk pribadi dan HGB melalui PTPME. Durasi panjang sampai 80 tahun membuat hak pakai atau HGB sebenarnya cukup aman asal dikelola dengan baik. Skema nomini berbahaya. Meski
meski terlihat praktis, sebenarnya ilegal dan beresiko sangat tinggi. Artinya, kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali memang mungkin, tetapi dengan jalur yang sah dan terbatas. Bagi warga negara Indonesia, peluangnya jauh lebih luas karena bisa memiliki hak milik penuh. Di sini terlihat jelas bahwa regulasi Indonesia ingin melindungi tanah dari kepemilikan asing, namun tetap membuka ruang untuk investor asing untuk berinvestasi yang sehat melalui hak pakai dan hak guna bangunan atau HGB. Jadi apakah warga negara asing bisa memiliki properti di Bali? Jawabannya bisa, tetapi tidak dalam bentuk hak milik. Untuk pribadi, warga negara asing bisa menggunakan hak pakai hingga 80 tahun. Untuk bisnis, warga negara asing bisa melalui PT-PME dengan status HGB. Hak milik tetap eksklusif untuk warga negara Indonesia. Dengan memahami legalitas ini, kita bisa melihat bahwa investasi properti di Bali bukan hanya soal keuntungan finansial, tapi juga soal kepastian hukum. Saya ingin tahu pendapat Anda, apakah menurut Anda aturan ini sudah cukup adil? Atau seharusnya Indonesia memberikan lebih banyak ruang bagi investor asing? Silakan bagikan opini Anda di kolom komentar, karena diskusi seperti ini bisa memperkaya wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa bahwa video ini positif atau memberikan insight, klik tombol like dan jangan lupa subscribe, lalu share juga ke teman-teman yang berniat atau memiliki potensi berinvestasi di Bali. Saya Awan, terima kasih.